Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace, masih bersama saya Agan Fadli. Berhubung di episode Red Doom pertama kemarin, itu tuh udah tembus 7.000 likes dan 700 komen. Jadi dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai urban legend yang ada di Deep Web, episode kedua. Yang dimana di episode kedua ini, kita akan membahas tentang sebuah komplotan pembunuh bayaran yang cukup terkenal di Deep Web, yang bernama Mass Rabbit. Yang apakah pembunuh bayaran Mass Rabbit ini memang benar-benar nyata atau hanya sekedar rumor? Yang pasti kita akan coba bahas dalam video ini. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, welcome to my world. Oke. Jadi Mass Rabbit ini merupakan sebuah website di Deep Web yang menyediakan jasa pembunuh bayaran. Dan yang membedakan antara Mass Rabbit dengan pembunuh bayaran lainnya, yaitu para anggota Mass Rabbit ini selalu menggunakan topeng kelinci sebagai ciri khas dan juga sekaligus untuk menyembunyikan identitas mereka. Yang sampai saat ini, identitas dari para anggota Mass Rabbit ini masih belum diketahui. Siapa itu pemimpinnya dan juga orang-orang di balik itu. Tapi menurut rumornya, para anggota Mass Rabbit ini merupakan mantan militer, mantan anggota agen rahasia, dan juga beberapa psikopat yang hobi membunuh. Maka dari itu, mereka sangat profesional dalam menyembunyikan jejak pembunuhannya supaya polisi tidak bisa mendapatkan jejak ataupun barang bukti terkait pembunuhan yang dilakukan oleh Mass Rabbit. Adapun cara mereka membuka jasa pembunuh bayarannya terbilang cukup unik dibanding pembunuh bayaran lainnya. Yang dimana kalau misalkan kebanyakan pembunuh bayaran itu mematok harga ataupun tarif dalam menentukan metode pembunuhannya seperti apa. Contohnya kayak misalkan si targetnya ini pengen dibunuh dengan cara diracun, itu tuh misalkan biayanya $5.000. Dan sedangkan jika si targetnya ini pengen dibunuh dari jarak jauh dengan menggunakan sniper, misalkan tarifnya itu adalah $2.000. Nah, tapi Mass Rabbit ini agak sedikit berbeda dalam menentukan transaksi ataupun metode pembunuhannya. Yang dimana Mass Rabbit ini tidak meminta bayaran untuk setiap target yang akan mereka bunuh. Dan metode pembunuhan yang mereka gunakan yaitu mereka menggunakan sistem chain atau sistem rantai. Yang dimana jadi si kliennya ini tidak bisa merequest metode pembunuhan tertentu untuk menghabisi targetnya. Tapi Mass Rabbit ini hanya meminta si kliennya ini untuk mengirimkan foto sekaligus profil lengkap mengenai target yang akan dibunuhnya. Tapi yang jadi masalah besarnya, jika si klien ini sudah mengirimkan profil mengenai targetnya dan si targetnya ini sudah dibunuh oleh Mass Rabbit, maka si klien ini harus mengirimkan lagi profil mengenai target barunya yang harus dibunuh. Dan jika si klien ini tidak mengirimkan profil dari target barunya, maka si kliennya sendiri yang akan menjadi target pembunuhan Mass Rabbit berikutnya. Adapun keunikan lainnya yang membedakan antara Mass Rabbit dengan pembunuh bayaran lainnya, yaitu para komplotan pembunuh bayaran Mass Rabbit ini selalu berfoto selfie sebelum membunuh korbannya. Dan biasanya mereka menggunakan ciri khas mereka yaitu menggunakan topeng kelinci ataupun full kostum kelinci. Dan kalau memang para komplotan pembunuh bayaran Mass Rabbit ini benar-benar ada, ini tuh benar-benar mengerikan banget sih. Dan referensi mengenai Mass Rabbit ini nggak banyak bisa digali informasinya lebih detail, dan kebanyakannya referensi yang tersebar di internet mengenai Mass Rabbit ini, kebanyakan itu tuh hampir sama dan mirip-mirip seperti yang udah saya jelaskan barusan. Jadinya untuk penjelasan mengenai Mass Rabbit ini nggak begitu banyak dan ya cuma segitu. Jadi kesimpulannya apakah komplotan pembunuh bayaran Mass Rabbit ini benar-benar nyata? Menurut saya sih enggak. Jasa pembunuh bayaran Mass Rabbit yang ada di Deep Web itu tuh cuman hoax atau cuman sebatas rumor yang memang enggak benar-benar ada. Karena memang ada beberapa kejanggalan dari pembunuh bayaran Mass Rabbit ini yang memang enggak masuk akal. Pertama, rumornya ini kan mengatakan bahwa mereka ini atau Mass Rabbit ini tidak meminta bayaran untuk setiap target yang mereka bunuh. Jadi bisa dibilang kalau misalkan kita menggunakan jasa Mass Rabbit ini, itu tuh bisa dibilang gratis. Dan itu tuh kayak nggak logis aja sih. Kalau misalkan memang pembunuh bayaran tapi
dia nggak minta bayaran sepeser pun untuk target yang dia bunuh. Tapi kalau misalkan dari teman-teman ada yang bertanya, Bang, mereka ini kan membunuh cuman buat have fun atau seneng-seneng doang. Oke, mungkin masuk akal. Tapi perlu kalian ketahui, yang namanya membunuh itu tuh sangat beresiko banget dan ujung-ujungnya bisa berhubungan dengan polisi. Ditambah lagi sekarang gini deh, kalau misalkan para anggota Mass Rabbit ini tinggal di Amerika, dan kemudian saya pengen coba buat menyewa jasa mereka. Contohnya saya mengirimkan ke mereka mengenai profil target yang ingin saya bunuh. Dan si target yang saya kirimkan profilnya ini, dia itu misalkan tinggal di Indonesia. Nah, yang jadi gak masuk akalnya, mereka ini kan tidak meminta bayaran untuk setiap target yang mereka bunuh. Sedangkan target yang saya kirimkan itu, dia itu lokasinya ada di Indonesia. Otomatis para anggota Mass Rabbit ini harus pergi dari Amerika menuju Indonesia untuk membunuh targetnya. Yang itu tuh pasti memerlukan biaya atau mengeluarkan biaya gitu. Terus yang namanya ngebunuh itu nggak langsung pas mereka tiba di Indonesia, kemudian mereka langsung bunuh targetnya gitu. Tapi mereka ini pasti mengintai targetnya ini beberapa hari, dan setelah menemukan celahnya, baru mereka bisa membunuh targetnya. Dan itu tuh pasti mereka mengeluarkan biaya yang terbilang cukup banyak. Jadi gak masuk akal aja kalau misalkan mereka ngebunuh cuman buat have fun atau seneng-seneng doang. Dan selain rumor mengenai Mass Rabbit ini yang katanya tidak meminta bayaran untuk setiap target yang dibunuhnya. Nah, ada satu lagi yang menurut saya nggak masuk akal gitu. Yang dimana mengenai sistem rantai atau sistem change-nya ini. Yang dimana rumornya ini mengatakan bahwa jika kita ingin menggunakan jasa pembunuh bayaran Mass Rabbit ini, maka kita tuh harus mengirimkan profil mengenai target yang akan dibunuh. Terus kalau misalkan si target tersebut udah mereka bunuh, kita tuh disuruh untuk mengirimkan profil dari target baru lagi. Nah, kalau misalkan kita nggak ngirim profil mengenai target baru lagi ke mereka, maka kitalah yang akan dibunuh. Nah, yang jadi pertanyaannya, dari mana mereka bisa tahu mengenai profil ataupun identitas mengenai diri kita? Sedangkan di Deep Web itu, untuk melacak seorang itu nggak semudah yang kita kira. Sekelas FBI aja, itu tuh butuh waktu bertahun-tahun untuk menangkap Ross Ulbricht yang merupakan pemilik dari website narkoba terbesar di Deep Web yang bernama Silk Road. Jadi menurut saya sendiri gak masuk akal aja kalau misalkan si Mass Rabbit ini bisa mencari tahu informasi mengenai identitas dan juga untuk membunuh kliennya. Jadi kesimpulannya menurut saya sendiri komplotan pembunuh bayaran Mass Rabbit ini itu tuh fake. Dan website Mass Rabbit itu sendiri yang terdapat di Deep Web itu tuh sekarang udah nggak bisa diakses. Tapi perlu kalian ketahui bahwa meskipun komplotan pembunuh bayaran Mass Rabbit di Deep Web ini fake, tapi rumor ataupun urban legend mengenai Mass Rabbit ini pada mulanya ini tuh bukan berasal dari Deep Web. Tapi ini tuh pada mulanya merupakan sebuah urban legend yang ada di dunia nyata dan itu cukup terkenal. Yang memang dulu itu sempat tersebar di daerah Virginia, Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Yang mana urban legend ini menceritakan tentang seorang pria yang menggunakan kostum kelinci yang sering meneror warga Virginia, dan si pria dengan kostum kelinci ini sering membawa kapak di tangannya. Dan orang yang sering menggunakan kostum kelinci ini dijuluki sebagai Bunnyman atau manusia kelinci. Dan bahkan di daerah Virginia sendiri terdapat sebuah jembatan layang yang bernama Southern Railway, yang memang jembatan ini sering disebut-sebut sebagai jembatan manusia kelinci. Karena memang sosok Bunnyman ini sering terlihat dan juga berkeliaran di sekitar jembatan Southern Railway. Maka dari itu, jembatan ini memiliki julukan lain, yaitu jembatan manusia kelinci. Dan saking terkenalnya mengenai urban legend tentang Bunnyman ini, sempat dibuatkan beberapa series film yang menceritakan tentang orang yang menggunakan kostum badut dan hobi melakukan pembunuhan. Dan mungkin bermula dari cerita Bunnyman tadi, ada seseorang yang mencoba untuk membuat sebuah website pembunuh bayaran di Deep Web yang terinspirasi oleh cerita Bunnyman. Dan kemungkinan si orang ini kemudian menggunakan karakter Bunnyman untuk membuat sebuah kebohongan atau berpura-pura menyediakan jasa pembunuh bayaran di Deep Web yang bernama Mass Rabbit. Dengan ditambahi mengenai rumor-rumor tentang Mass Rabbit seperti yang sudah kita jelaskan di awal. Yang mungkin tujuannya Mass Rabbit ini biar terlihat lebih menyeramkan dan
banyak orang-orang yang percaya bahwa komplotan pembunuh bayaran Mas Rabbit ini memang benar-benar ada. Oh iya, ada satu hal lagi mengenai gambar-gambar tentang Mas Rabbit yang ada ataupun tersebar di internet. Perlu kalian ketahui, itu tuh bukanlah benar-benar dari komplotan pembunuh bayaran Mas Rabbit. Tapi gambar-gambar itu tuh sebenarnya diambil dari cuplikan film The Money Man. Dan juga sebagian fotonya lagi, itu tuh merupakan cosplay ataupun fan-made yang memang mereka sengaja menggunakan topeng kelinci untuk hanya sebatas foto-fotoan dan nggak benar-benar sebagai pembunuh. Oke, mungkin cukup itu aja untuk episode kali ini, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share video ini. Soalnya kalau misalkan video ini bisa tembus 7.000 likes dan 700 komen, kita lanjutkan mengenai pembahasan Urban Legend Deep Web episode ketiga. Yang dimana di episode 3 nanti, kita akan membahas lebih dalam mengenai pembunuh bayaran yang ada di Deep Web. Apakah memang semua jasa pembunuh bayaran di Deep Web itu semuanya itu fake? Atau ternyata memang ada yang asli? Jadi buat kalian yang gak sabar dan penasaran dengan pembahasan episode ketiga, pokoknya video ini harus tembus 7.000 likes biar kita bisa bahas videonya, oke? Dan jangan lupa juga untuk tonton video-video lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, dan selamat bermimpi buruk.